Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya buat info-info menarik tentang India. Namaste Meredos, kalian penasaran gak sih tentang kasta di India? Yuk, kasta di India itu sering jadi bahan pembicaraan yang kontroversial di Indonesia. Nah, biar gak bertanya-tanya lagi, kita langsung aja yuk tanya sama orang India aslinya, biar kita bisa tahu keadaan aslinya di India sana. Oh iya, Sita juga mau mengingatkan buat kalian yang nonton video ini, kalau kalian mau komen, jangan lupa ya, berkomentarlah dengan menghargai budaya dan kepercayaan orang-orang yang berbeda dengan kita. Berkomentarlah dengan sopan dan baik tanpa menyinggung ras, agama, atau kepercayaan orang lain. Oke, penasaran kan sama bahasannya? Yuk langsung aja kita tanya. Salam lagi semua teman-teman. Ini Raffi Makija, berasal dari India tapi sudah 23 tahun tinggal di Indonesia teman-teman. Seperti tadi yang saya sebelumnya disampaikan, dan walaupun saya masih punya paspor yang warga negara India, hatinya udah Indonesia teman-teman. Dan memang sekarang udah kunjungan ke 26 provinsi, cuman ada 8 provinsi lagi, atau 12 ya teman-teman, itu kan sebelum Papua ada 4 lagi, tapi ya 34-38, ada 8 provinsi yang saya masih harus dikunjungi. Oke, teman-teman, ini saya lihat ya teman-teman ini kan ada banyak video-video ya, dan hampir kelihatannya setiap hari ada video di YouTube tentang kasta di India. Saya juga udah kunjungan ke 26 provinsi di Indonesia, dan pasti ini ada pikirannya atau persepsi atau saya bilang stereotype masyarakat Indonesia punya tentang India adalah sistem kastanya. Saya mau disampaikan teman-teman, presiden di negara India teman-teman. Presiden itu namanya adalah Draupadi Murmu. Beliau adalah dari bagian masyarakat yang terpinggirkan. Jadi teman-teman bisa dipikirkan kalau presiden negaranya adalah dari bagian masyarakat yang terpinggirkan, apakah kasta sistem masih berlaku? Mungkin itu jawabannya udah langsung ya teman-teman. Saya nggak usah bilangin kasta sistem tidak berlaku ya, tapi teman-teman bisa dipikirkan. Saya nggak tahu objektifnya dari video-video lain ada apa ya. Mereka kan bilang ada kasta, ada ini. Tapi kalau itu benar ada, apakah presiden dari negara India bisa yang itu? Selain itu teman-teman, itu bukan cuma presiden aja. Kalau kita bilang chief minister, atau kalau kita katakan di Indonesia kan kita bilang governor, yang chief minister dari banyak provinsinya, mereka adalah yang Dalit. Itu kan sistem kastanya adalah namanya Dalit, yang mungkin di YouTube video teman-teman dilihat kan. Tapi yang contohnya saya kasih satu namanya Ibu Mayawati. Sebelumnya dia adalah chief minister of provinsi Uttar Pradesh. Nah, dia adalah Dalit. Nah, kalau dia kan kita katakan kasta berlaku, apakah dia bisa chief minister teman-teman? Seperti ini saya ada banyak nama-nama teman-teman. Jadi saya ingin semua teman-teman harus benar-benar dianalisa apa yang mereka lihat di YouTube itu benar atau tidak. Contohnya seperti tadi, kita kan ada Jiten Ram Manji, ada Charanjit Singh Chani, ada Damodaran Sanjiwaya, ada Bolan Paswan Shastri, ada Ram Sundar Das. Seperti ini ada banyak nama-nama teman-teman yang mereka adalah yang kita bilangin Dalit. Tapi mereka adalah chief minister. Menurut saya teman-teman, dan saya yakin saat ini teman-teman juga udah jelas, saat ini tidak ada yang sistem kasta di India. Oke, jadi untuk informasi aja teman-teman, kastanya. Nah, sistem kastanya yang mulainya hampir 2000 tahun sebelumnya teman-teman. Dan memang waktu itu ada 4 kasta. Waktu itu ya, waktu dimulainya itu adalah namanya Brahmin, itu adalah yang dosen atau yang guru, dan juga yang di kuil priest kita katakan, yang mereka adalah yang Brahmin, mereka yang paling tinggi. Terus adalah Kshatriya, itu kan yang kasta yang kedua, itu adalah yang raja sama pahlawan. Yang nomor 3 adalah yang Vaishyas, yang ada orang-orang yang perdagangan atau yang punya tanahnya. Dan yang keempat itu namanya Sudras, atau namanya yang pembantu, atau yang adalah orangnya yang kita nggak bisa di-touch atau katakan di-untouchable. Tapi itu adalah yang mulainya yang udah 2000 tahun sebelumnya. Dan ya memang itu adalah sistemnya dijalankan. Jadi bagaimana di India waktu itu kan mulainya dari Aryans, terus udah tindak lanjutkan dari Mughal Empire yang ada di India, dan juga yang terakhirnya dari British colonization. Jadi teman-teman harus diingatkan, di India kita kan udah colonize dari British, dan caranya gimana colonize negaranya adalah mereka adalah divide and rule. Dan divide and rule artinya adalah yang mereka adalah yang kasta di mana yang mereka dikerjakan, tapi adalah kasta yang mereka enggak. Jadi ini adalah yang sistemnya yang dijalankan sebelumnya.
yang dimana ada kastanya yang atas, yang adalah yang mungkin mereka adalah posisinya, mereka adalah gaji yang lebih tinggi, dan yang kasta yang kecil, mereka adalah yang kerja seperti pembantu dan lain-lain. Tapi itu adalah zaman dulu teman-teman, tapi sekarang India udah termaju, yang hal ini nggak berlaku seperti tadi ya saya sampaikan. Kalau itu masih berlaku, nggak mungkin presiden dari negara India bisa dari yang bagian masyarakat dari yang terpinggirkan. Nah, sistem di India yang sebelumnya, kenapa sistem kasta ada di India sebelumnya? Ya karena kita kan udah colonize ya. Kita kan tahu India kan sebelum dapat merdeka itu kan udah colonize dari Aryans, ada Mughal Empire dan juga adalah British. Kasta sistem adalah bagaimana yang mereka kan bisa control. Jadi ya mereka kan dibikin mungkin dengan kasta atas adalah ini adalah yang kita bisa kerjasama, tapi ini adalah orang yang kita bisa kerjasama. Jadi mungkin mereka di divisi, jadi bagaimana mereka bisa kontrol negaranya. Ya mungkin itu ya teman-teman kenapa sistem kasta sebelumnya ada di India menurut saya. Ya sistem kasta yang dijalankan adalah yang karena seperti tadi disampaikan sebelumnya itu kan ada 4, ada Brahmin yang kita katakan yang sebelumnya adalah kasta yang paling atas, mereka adalah yang priest atau mereka adalah pujari yang kita katakan di sana, tapi mereka juga adalah yang guru-guru atau dosen yang benar-benar punya pendidikan. Mereka adalah yang kasta yang paling atas karena mereka adalah orang kaya. Yang level yang kedua sebelum yang ada teman-teman itu namanya Kshatriya. Kshatriya adalah yang raja. Jadi kita juga tahu di India juga ada sebelumnya, sebelum kita dapat merdeka ada banyak kerajaan dan itu juga termasuk yang pahlawan karena mereka adalah banyak respect karena mereka kan ada power, mereka adalah nama dan pasti mereka kan juga ada banyak uangnya atau mungkin dari kalau saya bilang dari penghasilan mereka lebih tinggi juga. Yang ketiga adalah yang Vaishyas, yang itu adalah yang orang-orang yang punya tanah atau yang orang yang punya bisnis atau perdagangan. Jadi biasanya yang kasta sistemnya itu jalankan adalah tergantung berapa uang atau berapa yang penghasilan yang mereka ada, dan nomor 4 adalah yang sudras atau yang orang-orang pembantu dan orang-orang yang lain. Ya. Seperti itu teman-teman, itu yang dijalankan sebelumnya. Sebenarnya ini yang seperti tadi di awal disampaikan tidak ada di India sekarang, tidak ada. Saya nggak tahu kenapa ada banyak orang yang mereka selalu diisukan tentang kasta di India, tapi sebenarnya itu nggak berlaku. Dan kalau ada teman-teman yang saya tahu, karena seperti tadi yang saya juga disampaikan, saya udah kunjungan ke 26 provinsi dan semuanya pikir oh India adalah orang kasta. Cuman mungkin ya teman-teman harus dipikirkan aja yang kalau ada presiden dari negara India atau dari governor dari provinsi-provinsi yang besar seperti Uttar Pradesh, itu kan provinsi terbesar di India adalah Uttar Pradesh, itu kan mereka kan adalah yang dari kasta yang paling bawah kalau saya bisa bilangin. Tapi kalau mereka bisa posisi itu, apakah itu berlaku? Jadi menurut saya itu gak ada lagi yang isu yang kasta saat ini. Tapi memang teman-teman sekarang di India adalah negara yang semua berlaku tergantung skill atau kompetensi, itu yang penting. Karena kalau kita punya yang skill, itu orang dari kasta apa aja ya itu kan nggak berlaku lagi. Kalau kita punya skill, ya artinya kita bisa dapat yang gaji, kita bisa dapat yang job, atau kita bisa dapat kerja yang bagus. Jadi menurut saya itu kan yang sistem kasta nggak ada. Tapi India adalah sistemnya sekarang adalah semuanya tergantung skill atau kompetensinya. Kita nggak lihat lagi yang itu kita dari kasta yang atas atau kasta yang kecil. Like contohnya sekarang kalau kita lihat yang orang kaya bukan adalah orang Brahmin lagi, tapi adalah yang orang-orang yang kita bilang yang orang bisnis, yang mereka lebih kaya kalau kita bandingin dari yang sistem kasta yang sebelumnya kita kan bilangin adalah yang Brahmin, terus kita kan ada yang namanya Kshatriyas, dan kita adalah yang Vaishyas, dan itu nggak ada lagi karena sekarang yang paling saya bilangin yang orang-orang yang terkaya adalah orang-orang yang perdagangan atau bisnis. Seperti kita tahu ya, kita kan ada beberapa orang-orang di India seperti kita adalah yang Ambani dan juga adalah yang Gautam Adani. Mereka adalah orang-orang terkaya di dunia. Mungkin kita bisa bilangin di top 20-30 orang-orang ada yang terkaya di dunia. So I think itu nggak ada lagi ya teman-teman tentang kastanya. Jadi and then nggak ada hubungan tentang kastanya, tentang hubungan sama kerja atau apa. Itu tidak berlaku lagi. Teman-teman, yang akhirnya saya mau disampaikan, ya, jadi yang dari 26 provinsi saat ini saya dikunjungan, ini ada banyak mispersepsi atau ada banyak hal-hal yang pikirannya yang salah tentang India. Ya, India adalah maritime tertenggak ke Indonesia. Kita kan tahu dari Aceh kita cuma 150 km. Ada banyak culture kesamaan antara India dan Indonesia, dari makanan,
dari namanya juga kita tahu teman-teman, filosofi kita itu kan kita tahu yang Bhinneka Tunggal Ika yang apa ada di Indonesia, di India itu filosofi ini adalah unity in diversity, sama teman-teman, itu kan sama. Dan juga teman-teman kita tahu di India kan sebelumnya kan world leader kita yang Pak Soekarno, Pak Pandit Jawaharlal Nehru juga mereka adalah teman-teman yang terbaik. India juga bantu Indonesia untuk merdeka dan sama yang Indonesia juga bantu India untuk merdeka. Jadi ada banyak histori ini antara dua negara ini, tapi juga teman-teman di bidang pendidikan menurut saya kerjasamanya masih kekurang sekali karena banyak masyarakat Indonesia mereka pikir hal negatif tentang India dan mereka pikirin hal negatif karena mereka lihat YouTube videos. Tapi teman-teman harus dilihatkan, tolong dicek aja teman-teman, itu videonya siapa yang dibikinin video itu, alasannya apa yang mereka bikinin, objektifnya mereka apa yang dibikinkan, dan mungkin teman-teman harus di Google sendiri juga apakah itu benar atau tidak. Karena dengan negara India sekarang di mana yang ekonomi nomor 5 di dunia dengan penduduk nomor 1, ada banyak investasi perusahaan-perusahaan sebesar di dunia, mereka mau datang ke India, gak mungkin negara itu bisa kurang aman. Jadi itu adalah teman-teman saya mau disampaikan, dan saya benar-benar harap dari bidang pendidikan dua negara yang ini yang sahabat bisa kerjasamakan. Jadi siswa-siswi kita, orang tua kita yang kelas menengah dan di bawah yang sebelumnya mimpi untuk pergi ke luar negeri, sebenarnya mereka bisa ada kesempatan karena India bisa diberikan salah satu negara option di mana pendidikan dengan kualitas pendidikan yang internasional tapi dengan biaya lebih terjangkau. Jadi mungkin itu adalah teman-teman saya mau disampaikan. Terima kasih. Nah, gimana nih? Menarik kan pembahasannya? Ternyata toleransi di India tinggi juga ya. Gimana nih pendapat kamu? Coba komen di bawah ya. Sampai situ dulu video hari ini. Kabi Alvida Nakena. Pirmilengge.